Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kak Eko. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai materi perbandingan trigonometri. Lebih khusus untuk video kali ini, kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri untuk sudut di berbagai kuadran. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Seperti biasa, kakak juga mengingatkan untuk adik-adik yang belum sholat dan belum beribadah, silakan untuk sholat dan ibadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Kalau sudah, good, kita langsung saja masuk ke materi prasyaratnya. Jadi untuk materi prasyaratnya, untuk perbandingan trigonometri di berbagai sudut di kuadran itu tadi, ya, itu perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Kalian harus paham dulu, ya, bahwasanya ini kalian harus hafal, ya. Sin sudut istimewa, ya, sudut istimewa dulu, ya. Sudut istimewa itu apa saja? 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Itu sudut-sudut istimewa, ya. Kemudian sinus 0 derajat itu 0, sin 30 derajat itu setengah, sin 45 derajat itu setengah akar 2, sin 60 derajat itu setengah akar 3. Kemudian sin 90 derajat itu 1. Kalian hafalkan cukup sinnya saja, nggak masalah, ya. Nanti untuk cosnya, ya, kita tinggal nulisnya ke sini, kebalikannya, arahnya ke sana. Berarti cos alfa yang satu di sini pindah ke depan di sini 1. Setelah 1 ini apa? Setengah akar 3. Oh, berarti setengah akar 3 setelah 1 ini, ya. Setelah setengah akar 3 itu setengah akar 2. Oh, setengah akar 2. Setelah setengah akar 2 itu setengah. Oh, setelah setengah akar 2 berarti setengah. Setelah setengah itu 0. Oh, berarti setelah setengah itu 0. Gitu, ya. Itu cosnya. Jadi hafalkan sinusnya. Kemudian cosnya sudah, ya, dituliskan. Kemudian tannya, tan itu kan sama dengan sin per cos, ya. Berarti sin 0 bagi cos 0 kalau tan 0, ya. Sin 0 itu kan ini 0, cos 0 itu 1. Berarti tan 0 itu 0 bagi 1. 0 bagi 1 itu 0. Tan 30 derajat berarti setengah bagi setengah akar 3, ya. Setengahnya coret-coret tinggal 1 per akar 3. 1 per akar 3 itu sama dengan sepertiga akar 3. Kemudian tan 45 derajat berarti setengah akar 2 bagi setengah akar 2. Coret-coret hasilnya 1. Tan 60 derajat setengah akar 3 bagi setengah. Setengahnya coret-coret. Hasilnya akar 3 per 1. Atau hasilnya akar 3. Tan 90 derajat itu 1 bagi 0. Hasilnya tidak terdefinisi. Gitu cara menghafalkannya untuk perbandingan trigonometri sudut istimewa. Kalian harus hafalkan. Oke? Sekarang pertanyaannya, apabila ada pertanyaan seperti ini, tentukan sin 120 derajat. Ini kan bukan sudut istimewa, ya. 120 derajat dan 240 derajat. Nah, dan ini lebih dari 90 derajat semua sinusnya, sudutnya. Maka gimana menyelesaikannya? Untuk menyelesaikannya, ya, gunakan konsep relasi sudut yang sudah kalian pelajari di video sebelumnya. Nah, kalian ingat-ingat kembali bahwasanya untuk relasi sudut itu rumusnya seperti ini. Banyak banget memang, tapi secara garis besar kalian cukup hafalkan ini saja. Untuk relasi sudutnya, kalau nilai sinus atau kosinusnya itu atau tangannya itu berada di luar kuadran 1 atau lebih dari 90 derajat, berarti kan akan ditambahkan atau dikurangkan pakai bantuan, ya. Pakai bantuan sudut, ya. Nah, kalau kuadran 2 bantuan sudutnya itu 90 derajat, bisa 90 plus alfa atau 180 min alfa. Nah, kalau kuadran 3 pakai bantuannya 180 atau 270. Kalau 180 berarti 180 plus alfa, kalau 270 berarti 270 min alfa. Kalau kuadran 4 berarti pakai bantuannya 270 atau 360 derajat, ya. Kalau pakai 270 berarti 270 per alfa, kalau 360 berarti 360 min alfa. Gitu. Nah, kemudian kalian harus hafal ini, nilai positifnya di mana saja. Nah, kalian hafalkan ini all sin, ta, cos. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kuadran 1 semua positif. Kuadran 2 sin yang positif. Kuadran 3 tan yang positif. Kuadran 4 cos yang positif. All sin, ta, cos. Gitu. Ini harus hafal, ya. Nah,
Kemudian kalau pakai bantuannya itu, bantuan sudutnya untuk merubah sudutnya, untuk mencari relasinya, bantuannya itu 90 derajat atau 270 derajat, ini yang tegak, garis tegak ini, itu akan berubah ya. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi cot ya. Tan jadi kotangan ya. Kalau pakai 90 derajat, ini kan pakai 90 derajat berubah. Ya, sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangan. Ini pakai 90 derajat. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangan. Untuk nilai plus minnya itu lihat kuadrannya tadi. Ya, kuadran 1 semua positif, kuadran 2 sin yang positif, kuadran 3 tan yang positif, kuadran 4 cos yang positif. Kuadran 1 semua positif, kuadran 2 sin yang positif. Sinnya ini, sinnya positif. Nah, ini kan positif. Cosnya ya negatif selain itu. Sin positif, cos negatif, tan negatif. Jadi kuadran 2 itu sinnya saja yang positif. Ini positif sinnya. Itu ya. Pokoknya kalau pakai bantuan 90 derajat berubah sin jadi cos, cos jadi min sin, tan jadi min kotangan. Kalau pakai bantuannya 180 derajat tetap ya, sin tetap jadi sin, cos tetap cos, tan tetap tan gitu. Ini bantuan nanti hilang bantuannya ya. 90 plus alfa ya nanti tinggal alfa. 180 min alfa ya tinggal alfa. 180-nya hilang. Gitu ya. Gitu. Nah, kalau kuadran 3 tan yang positif ya. Tergantung kalian mau pakai bantuan yang apa. 180 apa 270. Kalau 180 ini sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan ya. Kalau 270, nah, seperti 90 derajat berubah. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangan. Kuadran 3 yang positif itu tan ya. Nah, berarti ini yang positif tan. Nah, dan ini tan dan tan yang positif, ini positif, ini positif. Sin cos ini negatif. Sin cos negatif negatif, gitu. Kuadran 4 pakai bantuannya 270 bisa, 360 bisa. Kalau 270 ini berubah, sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangan. Kalau pakai 360 sama seperti 180, ini satu garis. Kalau yang garis horizontal itu tetap ya, tidak berubah. Sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Tinggal dilihat kuadran 4 apa yang positif. Kuadran 4 itu yang positif cosnya. Cosnya positif ini. Cosnya positif. Cosnya positif sini. Nah, sin negatif, tan negatif, sin negatif, tan negatif gitu. Jadi nanti bisa dihafalkan sebenarnya dengan konsep ini. Hafalkan ini saja, kemudian kapan tetap, kapan berubah, terus kapan, ya udah ini saja. Hafalkan kapan positifnya, all sin takos ini, kapan tetap, kapan berubah. Kalau dari kakak sih, kalau mencari relasi sudut, cukup hafalkan yang ini saja, yang tetap saja, yang nggak usah merubah ya. 180 atau 360 derajat, gitu ya. Nah, sekarang kita untuk lebih jelasnya masuk saja ke contoh soal. Yang nomor 1, ya, cos 60 derajat. Nomor 2, sin 120 derajat. Nah, tentukan nilainya. Nah, untuk itu menentukan nilainya, kalian harus mengingat-ingat tadi ya, perbandingan trigonometri sudut istimewa ini ya, berikan tadi di materi prasyarat. Sama ini tadi, konsep relasi sudut antar kuadran. All sin cos, kuadran 1 semua positif, kuadran 2 sin positif, kuadran 3 tan positif, kuadran 4 cos positif. Bantuan sudut kalau pakai 180 atau 360 itu tetap ya. Kalau 90 derajat atau 270 derajat berubah bentuk. Bentuk sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangan. Nah, sekarang kita coba aplikasikan untuk mengerjakan dua soal ini. Cos 60 derajat, 60 kan itu sudut istimewa. Nah, tinggal cari cos 60 derajat, nilainya setengah, selesai. Selesai. Nah, gitu. Sekarang sin 120. Sin 120 itu di kuadran berapa? Ingat-ingat ya. 120 derajat. 120 derajat itu kuadran 2. Nah, kuadran 2 kan antara 90 sampai 90 sampai 180 gitu. Nah, jadi ini 120 derajat di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 itu bisa pakai bantuannya yang mudah saja. Kalian pakai yang 180 saja sama 360 yang tidak merubah bentuk. Nah, gitu ya. Nah, sebagai sin 180 min alfa. Bantuannya 180. Supaya jadi 120 berarti kan dikurangi. Dikurangi alfa dulu. Nah,
Sama dengan sin 180 derajat min, alfanya kita ganti supaya jadi 120. 180 kurangi berapa supaya jadi 120? Kan kurangi 60. 180 derajat min 60. Nah, ini bantuan ya. Bantuannya berarti hilang ya, berarti tinggal sin 60 derajat. Karena bantuannya 180 ya, berarti tetap sin ya. Ini hilang 60 derajat. Sin tetap sin 60 derajat. Gitu. Kuadran 2 ya. Apa yang bernilai positif? Ingat-ingat, kuadran 2 yang nilai positif itu adalah sin. Sinnya positif. Berarti ini nilainya positif. Positif ya. Positif sin 60 derajat. Selesai ya. Sin 60 derajat itu berapa? Setengah akar 3. Ini di sini sin 60 derajat setengah akar 3. Gitu. Nah, sekarang cara yang kedua. Sin 120 derajat. Tadi sama, ini kuadran 2. Rumusnya. Nah, tadi pakai bantuannya 180. Sekarang kalau pakai bantuannya 90, berarti kan 90 supaya jadi 120 kan 90 plus ya. Sin 90 derajat plus alfa. Alfanya berapa sih supaya jadi 120? Alfanya kita isi berarti 30. Nah, berarti sin tetap sin ya. 90 derajat plus alfanya ganti 30 derajat. Ini bantuan ya. Bantuannya 90 derajat. Berarti berubah. Sin jadi cos. Berarti sini sama dengan cos. 90-nya hilang. Jadi 30 derajat. Kuadran 2. Apa yang positif? Positif kan sin. Berarti sinnya itu nilainya positif. Positif. Gitu. Berarti positif cos 30. Cos 30 berapa? Cos 30 itu setengah akar 3. Berarti sama dengan positif setengah akar 3. Kan sama jawabannya. Nah, bisa pakai cara 1, bisa pakai cara 2. Kalau pakai cara 1 pakai 180 derajat itu enggak berubah tandanya, enggak berubah bentuknya, sin tetap sin semua. Kalau pakai yang 90 derajat, sin berubah jadi cos. Ini kan gitu. Tinggal selera kalian mau pakai yang mana. Kalau dari kakak sih mudah pakai yang 180 dan 360. Enggak merubah bentuk. Tinggal menghafalkan kapan positif, kapan negatif. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, nomor 3. Cos 240 derajat. 240 derajat itu kuadran berapa? Oh, kuadran 3. Kuadran 3 itu kan nilainya antara 180 sampai 270 derajat. Ya. Nah, kalian kalau masih bingung ini sudutnya di kuadran berapa sih? Gambar diagram kartesiusnya ya. Kuadran 3. Nah, sekarang kalau di kuadran 3 berarti pakai bantuannya 180 derajat atau 270 gitu kan. Nah, sekarang kita pakai 180 derajat dulu. Nah, cos 240 derajat itu sama dengan cos 180. Kan lebih dari 180. Berarti ditambah alfa. Nah, alfanya itu berapa? Supaya ini jadi 240. Supaya ini jadi 240, alfanya kita ganti berapa? Berarti 40. 60 kan. 180 tambah 60 kan 240 gitu. Jadi cos 180 derajat plus 60 derajat. Gitu. Nah, sekarang 180 itu kan hanya bantuan. Nah, kalau pakai bantuannya 180 kan tetap tidak berubah bentuk. Cos tetap cos. Berarti sini bawahnya tetap cos. Cos bantuannya hilang. Bantuannya ini hilang. Jadi tinggal 60. Kuadran 3 apa yang bernilai positif? Yang bernilai positif itu all sin cos. Kuadran 3 itu tan yang positif. Tannya yang positif. Berarti cos itu nilainya negatif. Itu. Ini kan cos. Berarti negatif. Nah, negatif cos 60. Cos 60 itu berapa? Nah, ini cos 60 setengah. Berarti min setengah. Seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan pakai cara yang kedua atau cara yang kedua. Nah, ini sama 240 itu di kuadran berapa? Di kuadran 3. Nah, kuadran 3 tadi kita sudah pakai bantuan 180. Sekarang kalau pakai bantuannya 270. Jadi tetap cos. Bantuannya 270 supaya jadi 240 kan dikurangi. Kurangi berapa? Kurangi alfa. Nah, alfanya baru kita ganti bilangan. 270 itu kurangi berapa supaya jadi 240?
kurangi 30. Berarti cos 270 derajat min 30. 270 derajat kan bantuan, ya. Bantuannya. Bantuannya kalau 270 derajat berarti dia berubah bentuk. Nah, kalau cos berubah jadi apa? Cos jadi sin. Nah, berarti sini cos berubah jadi sin. Sin. 270-nya hilang karena ini bantuan. Jadi tinggal 30 derajat. Ini tandanya tidak usah diperhatikan. Plus min, ini plus, min. Ketika pindah ke bawah nggak usah diperhatikan. Cukup tuliskan ini aja, derajatnya saja. Gitu, ya. Nah, kuadran 3. Kuadran 3 apa yang positif? Oh, sin cos. Kuadran 3 ini. Tan positif. Tan positif. Berarti cos, nilai cos itu negatif sini. Ini kan cos soalnya. Berarti sini cosnya tan yang positif. Berarti cosnya negatif, terus negatif. Gitu. Ya. Jadi min sin 30. Sin 30 berapa? Sin 30 derajat itu setengah. Berarti min setengah hasilnya. Gitu. Sama kan? Pakai cara 1, cara 2, hasilnya sama. Gitu. Semoga dari paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan. Kalau belum paham, ulangi lagi video ini. Silakan kalian pahami sampai benar-benar paham. Kalau sudah dipahami, sudah diulang videonya kok masih belum paham, silakan tuliskan di kolom komentar kesulitannya di mana. Oke? Oke, kalau sudah good, kita lanjutkan. Latihan soal. Di sini kakak berikan ada 6 soal, silakan kalian kerjakan ya. Nanti hasil pekerjaannya bisa dituliskan di kolom komentar, kuncinya berapa. Ya, nanti kita bahas sama-sama sudah betul atau masih perlu diperbaiki. Kalau ada kesulitan pun bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, kakak akhiri. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa ya untuk sholat dan ibadah. Oke, kakak akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.